Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat desa, berita desa.tv dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa ya pada sesi liputan khusus Kongres Desa Indonesia yang pertama, sekaligus deklarasi mungkin ya pembentukan organisasi desa bersatu, di mana berhimpun 8 organisasi desa ya, kepala desa, kemudian BPD, perangkat desa. Nah, ada yang menarik dari salah satu organisasi desa yang berhimpun di Desa Bersatu. Ini namanya DPP Kompak Desi. Ya, nanti kita akan tanyakan ya, ketua umumnya sudah hadir bersama-sama kita, Bapak Dadang Holiludin. Namanya unik nih, Holiludin. Ya. Oke, Pak Dadang Holiludin, ketua umum DPP Kompak Desi. Saya jelaskan sedikit, Kompak Desi ini adalah organisasi yang mewadahi teman-teman yang purna bakti dari kepala desa aja ya? Ya. Atau ada juga yang dari BPD, belum ya? Itu ada di anggota istimewa. Oh ya, kalau nggak ada nanti kita yang bikin lagi. ada semua terakomodir. Ya. Kan kalau anggota biasa itu para mantan kepala desa. Nah, ada anggota istimewa, mantan aparatur pemerintahan desa, BPD, LPMD. Gitu kan. Singkatan apa, Kang Dadang, Kompak Desi itu? Kompak Desi itu singkatan dari Komunitas Purna Bakti Kepala Desa dan Lurah seluruh Indonesia. Komunitas. Tapi komunitas punya legalitas. Udah punya. Alhamdulillah udah. Ya, kadang-kadang kan komunitas cuma wadah berkumpul tanpa ada legalitas. Udah alhamdulillah. Ini punya legalitas. Punya legalitas. Itu kan waktu pelaksanaan kegiatan Munas itu di bulan Agustus tanggal 2, 3, 4 itu. Oh. 2022. Jadi ini Kang Dadang ketua umum pertama. Siap, betul. Dibentuk tahun 2022. 2022. Bulan Agustus. Ya. Wah, ini nyari anggotanya nggak susah nih ya. Pokoknya tinggal informasi aja atau catat yang udah tidak menjabat, otomatis masuk Kompak Desi. Sekarang berapa anggota? Kalau boleh bercerita mungkin dah. Cerita tentang Kompak Desi berdiri. Kompak Desi berdiri. Silakan. Ya. Jadi begini, Pak Indra. Walaupun sebetulnya Kompak Desi itu suatu dengan sekarang udah berkembang, bilang dikatakan keajaiban. Karena kalau lihat dari awal sejarah, kebetulan saya itu inisiatornya. Dulu memang kepala desa. Kepala desa itu saya dari 2006 November, terakhir 2018 November. Berapa periode? 2 periode. 2 periode. Ya. Nah, dulu memang aktif saya di beberapa organisasi. Yang paling eksis di Abdesi. Pernah di Abdesi waktu aktif ya, waktu masih kades. Ya, terus juga di Parade juga. Nah, kenapa saya tertantang, tertuntut untuk membentuk suatu wadah. Jadi, nah kebetulan waktu dulu saya aktif di Abdesi, sehingga waktu 2010 sampai 2015 tuh di sekretaris Abdesi provinsi, juga waktu zaman si Pak Sindawatarang di pusat itu di Wakil Bendahara. Nah, sehingga alhamdulillah banyak teman-teman di tiap DPD. Tiap DPD. Nah, sehingga waktu itu saya dengan si Pak itu mantan dulu ketua DPD Sulawesi Tenggara, si Pak Jumran namanya itu. Nah, main ke Bandung.
gitu kan. Terus kan udah lama nggak jumpa, 2022 Februari, nggak salah, Februari 2022. Nah, ini teman-teman itu udah lama, kita apa salahnya untuk silaturahmi, walaupun kita udah jadi mantan kepala desa, nggak boleh putus. Ya, oke. Apalagi ini hampir mayoritas lah, yang namanya para mantan kepala desa itu sangat memprihatinkan dari segi ekonominya. Nah, sehingga mudah-mudahan kita bikin aja dulu grup PA. Nah, bikinlah grup PA. Jadi berawal dari keprihatinan diri sendiri juga. Dari keprihatinan diri sendiri juga dan teman-teman gitu. ya, oke. Kan dulu yang namanya kepala desa itu seorang raja kecil, gitu kan. Iya, nah, iya. di desa-desanya seorang manajer lah, gitu. Tapi setelah Purna Bakti, Emang kepala desa nggak dapat pensiun ya? enggak, justru itulah. Kepala desa itu, Iya, iya. saya sering menyampaikan, mungkin Pak Indra juga lihat yang namanya kepala desa itu seorang konsultannya satu desa, seorang advokatnya satu desa. Contoh lah, karena saya pelaku, mungkin Pak Indra juga lihat di lapangan. Kenapa saya menyampaikan yang namanya kepala desa itu seorang konsultannya satu desa? Nah, warga masyarakat yang mempertanyakan untuk masalah peningkatan baik dari segi usaha, contoh misalkan dari pertanian, gimana supaya hasil tani bagus, atau dengan banyak hama, bla 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 bla. Nah, terus juga dari infrastruktur, gitu kan. Terus juga dari peternakan. Nah, terus juga yang tersenandung ataupun ya tersenandung masalah KPH, gitu kan. Baik itu urusan pidana ataupun urusan perdata. Pasti konsulnya ke kepala desa. Nah, sementara kalau kembali dari beban kepala desa, dari mulai yang melahirkan sampai yang meninggal, gitulah, sangat berat. Nah, itu pada saat aktif. Saat aktif. Nah, kalau tadi yang setelah Purna tadi, nah itu setelah Purna itu nggak ada timbal balik atau yang namanya pensiunan atau stimulan atau apalah dari pemerintah. Padahal pada saat aktif itu luar biasa. Aktif itu luar biasa. Kerjaannya lebih dari TNI dan Polri. Dari mulai yang melahirkan sampai yang meninggal gitu. Bahkan gaji kepala desa berapa itu? Di bawah UMR, di bawah MK, gitu kan. Nah, setelah Purna Bakti juga nggak ada. Jangan jadi kayak laskar tak berguna nih. Udah selesai, udah ya. Udah ada. Makanya dengan tertutup hal itu modal pada saat mendirikan Kompak Desi. Nah, saya dengan zamannya si Pak Jumran, kita Bang bikin grup PA. Nah, pertama kita untuk supaya silaturahmi kita tidak terputus, permatan kepala desa. Kedua, kita kembangkan dari segi usaha. Oh, ya. Yang dulu untuk pekerja nggak kepikiran tuh. Nggak kepikiran. Iya, mau ngapain nih setelah pensiun ya? Setelah pensiun. Iya. Setelah pensiun, enggak, saya itu waktu itu ngusulin beberapa hal itu kesejahteraan aja. Iya. Bahwa kita itu akan Purna Bakti. Setelah Purna Bakti, kepala desa itu nggak laku. Iya. Untuk kalau di kampung itu menjadi buruh tenaga kuli nggak laku. Saya mungkin ambil contoh. Kemarin saya kasih materi untuk calon pensiunan karyawan BI. Itu betul-betul dipersiapkan sebelum pensiun ini ya, bidang usaha apa, peluang apa, potensi apa yang sesuai dengan kemampuan mereka. Pada saat pensiun nanti mereka punya aktivitas positif. Kemarin saya kebetulan karena saya dari properti, saya memberikan gambaran bidang-bidang di sektor properti, misalnya bikin rumah kos, bikin rumah sewa, beli aset-aset NPL, atau bikin agen properti, bahkan mungkin jadi developer kecil. Ada juga yang lain milih kuliner, atau ada juga yang milih tentang herbal, bikin kopi. Nah, maksud saya mungkin ini mungkin PR saya jadi inspirasi nih Ketua ngomong ini. Nanti di Desa Bersatu perlu ada program seperti itu, bagaimana mempersiapkan calon-calon Purna Bakti, kepala desa, BPD, termasuk perangkat. Ini menarik nih.
Ketua. Betul. Ini inspirasi ceritanya jadi berkembang gitu. Siap. Oke, lanjut. Nah, memang apa yang Pak barusan sampaikan. Makanya setelah itu waktu apa saya bikin di grup WA terkumpul itu 29 provinsi sepakat teman-teman untuk acara silaturahmi. Belum acara Munas gitu. Ya. Nah, akhirnya Itu belum ada legalitas ya? belum. Ya. Februari kita bikin ini tanggal 24 kalau nggak salah lah. Maret, April, Mei, Juni itu kumpul teman-teman Jawa Barat. Nah, kita udah ngadakan silaturahmi aja lah tingkat nasional para mantan kepala desa. Nah, akhirnya terjadilah apa yang dinamakan Munas Musyawarah Nasional, tepatnya di Gedung Merdeka. Walaupun dengan banyak Berapa orang yang hadir? Itu yang hadir 24 provinsi. 24 provinsi. Oh, udah 24 terbentuk provinsi. dong ya. Bahkan yang saya salut, merasa terharu, saya mesti tidak terlupakan. Umumnya yang namanya ngumpulin orang itu kan biaya itu ada yang nanggung. Ini dengan kesadaran sendiri. Bikin di mana? Di Bandung? Di Bandung itu. 3 hari itu. Nah, dengan biaya sendiri ada yang ngejual kulkas, ada yang ngejual aset, ada yang ngejual kambing. Saking pengennya silaturahmi ketemu. Cuman insya Allah kalau untuk akomodasi itu alhamdulillah saya sendiri yang membiayai. Tidak ada sponsor, nggak ada ini. Nah, bahkan juga nggak mimpi-mimpi untuk jadi ketua umum, gitu kan? Itu langsung pemilihan ketua umum. Langsung pemilihan ketua umum. Akhirnya dari bahkan itu melaksanakan Munas itu dengan berjalan memang itu 2 bulan lah. Itu cuman saya dengan Pak Nandang. Dan memang inisiator saya Pak Nandang. Nah, kebetulan Pak Nandang kan Pak Jumran jauh. Saya dengan Pak Nandang dengan Pak Wawan itu tingkat nasional cuma saya berdua bertiga. Cuman alhamdulillah kan si Pak Nandang itu dulu pendiri Abdesi kan. Aktivis juga, ya. Jadi beliau sangat paham dan segala macam. Nah, bahkan saya salut bangga dengan Pak Nandang. Usia udah 75 tahun, tapi semangat lebih dari anak muda gitulah. Sama ngerti organisasinya gitu. Nah, makanya setelah dulu udah terbentuk, yang dihadiri tadi 24 provinsi, memang itu ada program umum gitu kan di Kompak Desi sesuai dengan misi dan visi, bahkan ada motonya di Kompak Desi. Jadi apa pengabdian tiada henti untuk kedikjayaan NKRI gitu. Jadi ada motonya. Karena apa yang tadi Pak Indra sampaikan, ini contoh gini. Kita banyak keprihatinan sebenarnya bukan kerjaan, karena kita pelaku di lapangan. Nah, contoh salah satunya, mungkin tadi Pak Indra bukan membandingkan, contoh yang di yang di BI kan, sesuai dengan skill, gitu. Nah, itu juga dilakukan di Kompak Desi. Nah, justru gini nih. Mudah-mudahan nanti di Desa Bersatu, bahkan saya sudah setuju itu udah ada kesepakatan. Salah satu kita sebagai pelaku atau penerima manfaat di lapangan, sekaligus pengawas. Ternyata salah satu program-program pemerintah yang sekarang dengan adanya pendamping desa. Tuh. Nah, jadi harusnya bisa diberdayakan. Nah, karena itu kan yang namanya pendamping desa yang saya sekarang rasakan itu kurang tepat sasaran. Karena kembali mungkin dari skill atau oke lah SDM misalkan hidup, tapi ya contoh gini. Karena bukan warga desa itu. Nah itu makanya. Kenapa tidak diberdayakan para pelaku di desa? Contoh salah satunya mantan kepala desa. Betul. DPD, perangkat desa. Iya. Karena yang tahu seluk-beluk akar permasalahan di desa. Iya. Nah itu yang. Jadi nggak mengurai masalah baru. Iyalah. Iya. Dia udah tahu masalahnya. Kan udah tahu permasalahannya. Baik masalah pertanian, peternakan, terus juga investasi segala macam kan itu udah tahu karena pelaku. Gitu. Sementara yang pendamping udah orang pendatang. Apalagi yang dari jauh. Jadi pendamping desa, mohon maaf kalau misalnya
tidak dibutuhkan yang punya gelar. Nggak punya, nggak usah yang punya gelar, yang Tapi skill perlu mungkin. skill, yang itu aja, yang skill, yang perlu itu. Nah, mohon maaf nih, kalau misalnya betul itu, saya sih menarik juga itu usulan itu. Karena paling tahu kan. Tapi kan kita ambil contoh sekarang bagaimana mengelola dana desa, ya kan? Persoalan yang belakangan kita lihat itu kan membuat laporan gitu kan, yang detil gitu kan, itu kan tidak banyak dipahami. Betul. Tidak banyak dikuasai oleh teman-teman kepala desa, BPD, gitu kan, kemudian perangkat. Pikiran saya tadinya kenapa pendamping dibutuhkan, mereka ini yang punya skill nih, bagaimana membuat RAB, bagaimana membuat business plan, ya kan? Membuat laporan keuangan misalnya kan. Tapi itu mungkin teknis, ya. Cuma teknis. Nanti kan bisa dibikin BIMTEK khusus itu kepala desa, diajarin bagaimana melihat hasil laporan keuangan. Wah, ini ada yang nggak benar gitu kan, atau yang lain-lain. Mungkin itu menarik ya. Betul, setuju itu. Memang makanya mudah-mudahan dengan sekarang adanya desa bersatu, apa yang menjadi permasalahan di desa, karena desa itu bisa dijadikan barometer. Kalau desanya maju, meningkat, insya Allah negara juga. Itu kan kembalikan ke hulu. Sejauh mana pengelolaan hulu ini, itu kan. Nah, karena yang tadi saya sampaikan udah kurang tidak tepat sasaran. Juga contoh kadang-kadang kalau kembali ke pengelolaan di administrasi di desa aja, memang ada beberapa hal yang harus disikapi, dibenahi, termasuk ke makanya mudah-mudahan lah dengan lahirnya desa bersatu ini bisa merubah. Karena desa bersatu ini kan semua pelaku. Semua pelaku di desa. Yang akan paham persis, gitu kan? Betul. Apa nih nanti harus dibenahi? Pak Ketua, Pak Dadang kan udah pernah jadi kepala desa. Terus sekarang buat organisasi untuk sebenarnya menampung aspirasi mantan-mantan kades ya. Nah, pasti paling tahu nih masalah yang dirasakan ya, terutama untuk kemajuan desa ya. Nah, kalau di desa bersatu gitu, harapan Pak Dadang untuk bisa dilakukan nih untuk tidak terjadi masalah-masalah seperti itu dan tujuannya untuk desa lebih baik, itu apa Pak Dadang? Ya mungkin yang tadi dari di awal saya uraikan, dengan lahirnya desa bersatu. Nah, kita bisa membenahi, memperbaiki. Nah, karena ini yang 8 desa bersatu itu semua pelaku. Iya, maksud saya khusus untuk Kompak Desi nih. Pasti harapannya kan nggak mungkin, tolong nih dengan kita bergabung di desa bersatu kita, tapi nggak tahu masih mungkin nggak kita akan mau kembali jadi kepala desa misalnya. Mungkin bukan itu mungkin ya, atau juga ada ke situ. Ya memang kalau kan Kompak Desi itu anggotanya ada yang baru 1 kali misalkan kan. Masih bisa kan? Oh iya, masih bisa. Masih bisa. Masih banyak yang mencalonkan. Bahkan kemarin juga ini. Yang 2023. Jadi kalau anggota Kompak Desi yang tadinya mantan, terus dia terpilih lagi, dia keluar dong jadi anggota itu ya? Oh enggak. Gabung ke Abdesi. Di ADART, pengurus atau anggota Kompak Desi yang terpilih terpilih ke kepala desa tidak menggugurkan. Tidak menggugurkan anggota ataupun kepengurusannya. Tetap dia jadi itu. Tetap jadi. Menarik juga. Itu ada iuran ya untuk itu. Sampai detik ini nggak ada iuran. Justru yang sekarang udah sesuai dengan visi. Pertama kan Kompak Desi itu adalah membangun tali silaturahmi, kedua mengembangkan segi usaha, punya koperasi. Namanya Koperasi Komala Delsi. Wih, manis namanya tuh. Nah, cantik koperasi mantan kepala desa dan lurah seluruh Indonesia. Nah, ketuanya yaitu Pak Nandang. Ketua koperasinya. Berapa anggotanya itu? Anggotanya yang sekarang itu
Pandanang itu yang itunya ada di Sipahilman. Nah, itu kan di kemarin udah beberapa yang udah dikukuhkan di tiap provinsi. Nah, Itu. kembali tadi tujuan awal tadi kan ingin mensejahterakan mantan kepala desa tadinya. Betul. Sekarang udah tercapai belum? Ada program-program yang mungkin udah dijalankan selain koperasi tadi ya? Nah, justru kan ini sekarang baru tahap konsolidasi. Iya, karena baru juga Pembentukan baru. terbentuk ya. Baru itu pembentukan, bahkan alhamdulillah kemarin waktu di Rakernas itu di Bandung November kemarin 2023 tanggal 21 itu pelantikan sekaligus 29 provinsi waktu di Bandung. Iya, Nah, makanya sekarang teh lagi bertahap apa nih yang bisa untuk mensejahterakan. Udah ada usaha-usaha yang dilakukan. Nah, alhamdulillah nih usaha walaupun tidak maksudnya gini. Makanya itulah keyakinan gitu ya dari pedoman atau hukum apa namanya? Islam gitu ya. Seketika kita mendekatkan tali silaturahmi maka dua keuntungan. Ya. Salah satunya barokah rezekinya. Nah, dalam arti begini. Ya. Dengan adanya kita silaturahmi dari seluruh Nusantara saling mengenal. Nah, contoh misalkan orang Sulawesi butuh tekstil kain. Ada di Bandung. Ya, betul. Orang Bandung butuh kemarin-kemarin itu jengkol. Ada dari Kalimantan. Nah, kemarin ada dari Dukunnya saling bertukar itu produk. Udah ada yang alhamdulillah transaksi itu udah berjalan gitu, walaupun itu kan masih gitu belum ini. Saya pikir itu juga bisa nanti kita kembangkan sama-sama nih. Nah, itu di desa bersatu. Pengen itu dengan adanya desa bersatu kita untuk saling bertukar produk dan segala macam yang kembangkan lah. Usaha-usaha. Dan itu memang manfaat kalau ada yang di desa juga ada yang di pusat nih. Saya kemarin ada pengurus kita di PP dapat proyek nih pengadaan 20 juta batang bambu. Bambu. Iya. 20 juta batang bambu. Saya kena paham itu dibutuhkan untuk konstruksi, untuk proyek pengembangan kota di PIK. Saya paham tuh untuk penguatan air laut di laut. Iya, betul. Nah, pasoknya dari mana? Nah, saya waktu pas ke kunjungan kerja ke BPD di Sukabumi, ya berapa kali saya lihat pun pelosok itu, betul, truk-truk bawa bambu. Saya tanya, teman-teman ada stok bambu nggak? Ada Pak, ketum katanya. 20 juta, saya bayang 20 juta banyak loh. 20 juta batang ada. Itu sedikit katanya. Saya tanya yang teman yang itu, berapa harganya dari sana? Sekian katanya. Saya tanya di sini, jauh juga bedanya. Bayangin kalau spare aja 5.000 perak aja itu udah bisa menghidupkan anggota juga itu kan. Betul. Udah nggak perlu kita kesana kemari itu. Ini betul sekali. Betul. Jadi memang beda semangat pada saat kepala desa aktif dengan kepala desa yang sudah pernah bakti. Pengen menggali kan, cari peluang. Memang tadi dituntut berdasarkan keprihatinan. Iya. Bahkan saya sekarang dengan keprihatinan itu udah kerjasama, udah MOU, kompak desi dengan BPJS Ketenagakerjaan. Ya. BPD juga sudah kerjasama. Kalau BPD dan itu kan udah ada regulasinya. Ya, tapi nggak semua wilayah. Nggak semua wilayah. Nah, makanya ini kompak desi mah karena nggak ada regulasi itu inisiatif, gitu kan. Nah, jadi mandiri nih. Mandiri. Cuman mungkin murah. Ya, yang itu preminya. Kan ketenagakerjaan itu 16.800 per bulan, gitu kan. Nah, kebetulan Dewan Pakar kita juga aktif di BPJS Jamsostek kan itu, tenaga kerja ya. Ya, kerjaan itu. Ya, bagus. Alhamdulillah. Udah dirasakan nih manfaatnya buat anggota ya. Ya, bahkan itu kan kalau ada yang meninggal itu terinspirasinya sama Kerawang. Kerawang asal masuk 49 orang. Memang yang membiayai salah satu dewan, gitu kan. Nah, langsung dapat santunan 42 juta yang meninggal. Terus yang kecelakaan
itu kan ini informal gitu ya. Yang kecelakaan itu kelas 1 rumah sakit umum, kelas 2 rumah sakit swasta. Nah, makanya saya MOU. Nah, terus saya mengusulkan ini untuk beberapa daerah supaya bukan beberapa daerah, saya menyampaikan beberapa teman di tiap provinsi supaya BPJS ini dimasukkan di Perdes. Masukkan di Perdes. Ada yang mengajukan. Udah kita ajukan aja di Perda, nggak gini aja. Ini kan nilainya 16.800. Iya, terus. Nah, itu masa nggak ada VAD-an tiap desa? Yang Perdes itu kan kewenangan aparat pemerintah desa, BPD dan kepala desa. Iya. 16.800 sebulan, setahun cuma 200.000. Nah, terkecuali kalau nilai jutaan baru kita ajukan Perda atau enggak PP. Iya. Nah, lagi pula ini sifatnya kebutuhan yang Jadi ini urgent. Perdes. Nah, makanya saya ini udah beberapa desa bahkan lagi konsep. Nah, nanti makanya sama Pak Indra juga didorong. Kan ini kan kebutuhan yang sangat urgent. Dalam arti begini. Sekarang contohlah para kepala desa yang yang tadi itulah yang memprihatinkan. Tapi minimal kan dengan ada jaminan BPJS ketenagakerjaan. Contoh misalkan dia lagi ke sawah, ke kebun, atau terjadi hal yang tidak diinginkan. Gitu. Nah, bahkan teman-teman termasuk kepala desa aktif juga, bahkan kemarin saya ngobrol di Bandung. Nah, dengan kepala desa aktif. Di Akang ada berapa? Itu ada satu, nah, sampaikan masalah BPJS bla 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 bla. Udah saya kasih setahun. Bayar saya ke BPJS, bikinkan itunya konsekuensinya. Nah, makanya alhamdulillah gitu dengan adanya MOU ini, kerjasama ini mudah-mudahan untuk meringankan. Oke, Pak Ketua, ini waktu juga udah 30 menit lebih kita. Oh, gitu. Ya. Pak Dadang Haliludin, ya. Ketua Umum DPP Kompak Desi. Ya, mungkin kita akan ada sesi yang lain lagi ini untuk bisa diskusi lebih banyak lagi ini, karena banyak hal nih yang muncul ya dari idenya Pak Dadang, ternyata itu mungkin di Desa Bersatu akan bisa kita kembangkan lagi. Siap. Terima kasih banyak. Walaupun mohon maaf ini ngobrol-ngobrol dengan Pak Indra teh berhubung yang namanya bulan puasa, tadi nggak tidur semalaman. Tapi enggak kok, bagus. Bagus kok. Ide-idenya justru malah mengalir. Tapi kadang-kadang kurang ini gitu menyampaikan ke Pak Indra, kurang apa? Enggak. Namanya teh kurang. Bagus. Makanya tadi agak loyo gitu. Enggak. Makanya mohon maaf ke Pak Indra tadi menyampaikan hal-hal yang kurang. Bagus kok. Karena ya malu bulan puasa. Nanti mungkin ada yang diedit kalau yang itu. Oh, siap. Betul. Oke, demikian tadi diskusi dan perbincangan kita dengan Pak Dadang Haliludin. Beliau Ketua Umum DPP Kompak Desi, wadah berhimpun teman-teman kepala desa yang purna bakti, dan alhamdulillah sudah dirasakan manfaatnya, dan mudah-mudahan nih tadi banyak ide baru yang nanti di organisasi Desa Bersatu bisa kita kembangkan, bukan hanya bermanfaat buat mantan kepala desa, mantan BPD, dan mungkin juga mantan perangkat desa, tapi juga semua masyarakat desa bisa merasakan manfaatnya kehadiran dari Desa Bersatu yang besok kongresnya akan kita laksanakan bersama 8 organisasi desa. Demikian, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.